Halo, saya Lutfi. Saya adalah System Engineer di Ion Mobility. Nah, seorang System Engineer itu berperan untuk pertama itu di awal pengembangan sebuah produk, kita itu menyusun requirement dari produk itu sendiri. Jadi mulai dari performance requirement, kemudian handling requirement, terus safety requirement itu kita susun. Kemudian kita decompose menjadi requirement yang lebih kecil. Requirement tersebut kita akan alokasikan ke level di bawahnya seperti level komponen. Di komponen ada hardware, ada firmware, software. Nah, itu requirement yang kita susun sebelumnya kita pecah menjadi kecil, terus kita alokasikan ke firmware, ke hardware, dan juga software. Selain itu kita juga melakukan simulasi untuk mengetahui requirement yang sudah kita susun sebelumnya itu apakah sudah valid dari kebutuhan yang kita perlukan. Itu kita lakukan simulasi di dalam komputer. Setelah simulasinya itu sudah dirasa oke, kita lakukan pembuatan prototipe, kemudian memvalidasi dan memverifikasi requirement yang kita buat di awal. Sebenarnya lebih ke arah point of view-nya. Kalau seorang system engineer itu melihat suatu produk itu di higher levelnya. Jadi kita melihat dari keseluruhan sistem di motor, mulai dari sistem penggerak elektrik, yaitu ada motor controller, ada baterai pack atau BMS, dan juga ada HMI. Nah, kita melihat dari sisi level sana dan melakukan integrasi secara keseluruhan sehingga keseluruhan komponen ini menjadi sistem yang sesuai dengan requirement yang kita susun sebelumnya. Sebagai sistem engineer ya, mungkin lebih ke arah problem solving dan analytical itu sangat diperlukan untuk seorang sistem engineer karena kita melihat dari level di atas, kita melihat secara keseluruhan dari sistem bagaimana integrasinya, habis itu ada interface di antar komponennya, itu kita memerlukan kemampuan itu sepertinya. Dulu saya berkuliah itu jurusannya di teknik elektro, tepatnya lagi di bidang kendali. Kemudian pertama kali saya bekerja sebagai firmware engineer, kurang lebih seperti programmer yang bekerja untuk membuat program di perangkat-perangkat elektronik atau embedded system. Untuk mencoba ke ranah yang lain itu, saya memutuskan untuk lebih memilih sistem engineer karena berada di satu level di atasnya. Jadi saya scope-nya bisa lebih luas gitu, kurang lebih. Kalau tantangan terbesar itu mungkin lebih ke ketika kita mendesain sebuah produk ya, kita sudah menyusun semua requirement, kita melakukan simulasi, dan ketika kita proses implementasi atau realisasi dari produknya itu ada ketidaksesuaian antara requirement yang sudah kita buat dengan hasil dari pengujian dari produk tersebut. Nah, itu untuk troubleshooting dari perbedaan itu yang menurut saya itu tantangan terbesar lah dari seorang sistem engineer. Itu sebenarnya lebih jalan ke pengalaman ya, dari pengalaman ya. Mungkin kalau tips and triknya sendiri lebih sering banyak baca literasi aja gitu terkait dengan sistem-sistem kompleks. Habis itu ada mungkin dari berbagai bidang sistem, ada yang dari medical, ada yang otomotif, ada yang aerospace. Itu lebih ke arah baca-baca dan mengetahui pengetahuan tersebut aja sih.